Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Latif MPD. Saya dosen di Universitas Hamdan Wadi Solo Lombok Timur. Dan pada saat ini saya lagi berstatus tugas belajar dan saya eh, mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu di Universitas Hamdan Wadi Selong Lombok Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang eh, PD DD UKTPT di bidang pengajaran. Di sini eh, capaian dari mata kuliah yang saya ampu yaitu Sosiologi, Disdaskes, dan Olahraga ini sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah dalam perkuliahan ini akan dibahas konsep dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga di masyarakat umum dan di lingkungan masyarakat persekolahan. Proses perkuliahan diarahkan agar nanti mahasiswa itu memiliki pemahaman tentang konsep dasar sosiologi, konsep dasar sosiologi olahraga, konsep pendidikan jasmani dan olahraga, dan sosiologi hubungan olahraga dengan teori sosiologi, dan aspek-aspek hubungan olahraga dengan kebudayaan, ekonomi, politik. Mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang kekerasan dalam olahraga dan wanita, isu gender. Kegiatan olahraga ini di lingkungan pendidikan formal, olahraga, dan media dimensi sosial budaya dalam pembinaan olahraga. Interaksi eh, pemberi, eh, pemberi, interaksi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional. Aspek sosiologi pembinaan olahraga usia dini serta kajian mengenai olahraga dan kelompok. Ini deskripsi mata kuliah yang sosiologi olahraga ini. Jadi dalam perkuliahan ini dibahas konsep dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga itu sendiri di lingkungan masyarakat dan pendidikan sekolah. Itu menjadi deskripsi mata kuliah, dan bagian-bagian yang tadi itu juga akan dibahas nanti pada pertemuan-pertemuan kita selama 16 kali pertemuan. Kita lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa menguasai konsep teori dan konsep yang berorientasi pada pembelajaran di sekolah dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga di masyarakat umum dan di lingkungan. Jadi bukan saja para mahasiswa itu memahami sosiologi olahraga ini di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, tapi secara umum di lingkungan sekitarnya juga dia memahami tentang konsep-konsep uh, uh, sosiologi olahraga itu sendiri. Metode pembelajaran tadi, metode pembelajaran kita selama pertemuan yaitu yang pertama ada pemaparan materi, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di mana pemaparan materi itu saya menyampaikan materi-materi yang sesuai dengan kontrak kuliah kita. Terus demonstrasi, mahasiswa didengarkan untuk mencari sumber-sumber yang lain dan menggali-menggali dari artikel-artikel dan buku-buku. Terus diskusi, terus tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran.
Jadi media pembelajaran ini saya menggunakan masker PowerPoint, LCD, dan laptop. Kita lanjut. Untuk materi pembelajaran, tadi di sini saya membagi menjadi 16 pertemuan. Ya. Jadi pertemuan pertama itu membahas tentang ruang lingkup perkuliahan sosiologi olahraga. Jadi kita di sini membahas tentang bagaimana sih sejarah sosiologi olahraga itu, ya? Apa sih menurut para ahli sosiologi, aspek sosialnya, gitu kan? Situ akan membahas di pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua dan ketiga, di sini kita akan membahas tentang konsep pendidikan jasmani, olahraga, dan sosiologi. Jadi selain konsep sosiologi, juga kita akan membahas tentang konsep eh, jasmani dan olahraga itu sendiri. Dan pertemuan keempat, kita akan membahas tentang hubungan olahraga dengan teori dan aspek-aspek sosiologi. Ya. Jadi hubungan olahraga dengan teori dan aspek-aspek sosiologi. Jadi di pertemuan keempat, di sini saya menggunakan kuis gitu kan, ya, dari pertemuan 1 sampai 4 itu mahasiswa untuk diminta, ya, menjawab soal-soal atau kuis dari dosen, dari atau saya sendiri. Di situ ada bobot penilaiannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Kita lanjut untuk pertemuan 6 ke 7, kita akan membahas tentang hubungan olahraga dengan kebudayaan. Jadi tidak saja kita membahas aspek sosiologi dari dan teori dan hubungan olahraga dan sosiologi, tapi juga kita perlu mengkaji tentang hubungan olahraga dengan kebudayaan itu seperti apa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu seperti apa kaitannya dengan olahraga. Terus pertemuan yang ke-8, ini kita ujian tengah semester. Jadi materi ujian tengah semester ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Jadi di situ materi-materi yang kita menjadikan ujian tengah semester. Jadi materinya akan diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Dan lanjut untuk pertemuan ke-9, jadi kita akan membahas hubungan olahraga dengan ekonomi dan olahraga dan wanita dan isu gender. Sini jadi hubungan olahraga dengan ekonomi seperti apa dan olahraga dan wanita itu seperti apa. Jadi kita akan membahas nanti itu selama 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 9 dan 10, dan pertemuan 11 kita akan membahas tentang hubungan olahraga dengan politik dan kegiatan olahraga di lingkungan pendidikan formal. Untuk pertemuan 12 kita melaksanakan kuis lagi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Itu materi 2 ini kita kuiskan di pertemuan 12. Lanjut kita ke pertemuan 13 sampai pertemuan 14, kita akan membahas tentang kekerasan dalam olahraga dan media. Ya. Ini 2 sub variabel kita bahas di 2 kali pertemuan, nanti tentang kekerasan dalam olahraga dan media. Nah, di pertemuan ke-15 kita kuis lagi di sini. Kuis dari pertemuan yang sebelumnya, yang sesudahnya kita kuiskan. Dan pertemuan terakhir ujian akhir semester ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan 15 kita melaksanakan ujian akhir semester. Kita lanjut untuk referensi, ini ada 7, saya tampilkan di RPS, jadi kita bisa ambil rujukan juga di sini. Kita lanjut untuk penugasan, di sini tugas mahasiswa saya buat jadi 2. Yang pertama yaitu tugas kelompok, dan yang pertama tugas individu dan yang kedua tugas kelompok. Tugas individu mempelajari dan mengidentifikasi konsep dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga di masyarakat umum dan di lingkungan masyarakat persekolahan. Proses perkuliahan diarahkan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar sosiologi olahraga, konsep pendidikan jasmani,
olahraga dan sosiologi, hubungannya olahraga dengan teori sosiologi dan aspek-aspeknya, hubungan olahraga dengan kebudayaan, ekonomi, politik. Jadi mahasiswa nanti diminta untuk tugas individu, yaitu bisa buat makalah, resume, dan contoh-contoh kejadian atau contoh eh, kaitannya dengan sosiologi olahraga yang ada di lingkungannya masing-masing. Dan untuk tugas kelompok, nanti di sini ada persentase untuk mahasiswa. Nanti kita bagi menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok ya. Eh, Nanti dipresentasikan dalam perkuliahan. Tugas kelompok ini mendiskusikan pemahaman tentang kekerasan dalam olahraga dan wanita, isu gender, kegiatan olahraga di lingkungan pendidikan formal, olahraga dan media, dan lain sebagainya. Jadi untuk kuis, ya setiap sesi itu satu buah materi pokok pembahasan untuk dijadikan kuis. Dan yang keempat itu ujian tengah semester dan ujian semester. Seperti itu proses asesmen yang saya lakukan di mata kuliah yang saya ambil. Terkait dengan bobot asesmen yang saya lakukan ya selama perkuliahan ini, jadi ada penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok, keaktifan dalam perkuliahan, sikap pada saat perkuliahan dan presentasi. Jadi pertemuan pertama dari pertemuan ketiga itu kan tadi saya sebutkan ada kuis. Sini bobotnya 10%, ya, 10%. Dari setiap pertemuan itu ada asesmennya, eh, dari presentasi, dari aktifan si mahasiswa itu sendiri di dalam menyampaikan pendapat-pendapat atau presentasi-presentasi yang disampaikan. Untuk pertemuan kedua, pertemuan keempat sampai 8 itu juga punya bobot karena di setiap pertemuan saya mencantumkan ada tugas dan ada kuis. Itu bobotnya 25%. Dan pertemuan 9 sampai 10 di situ ada mid semester ya di situ ada berapa kali pertemuan ya, di situ ada tugas, ada eh, diskusi, ada kuis, sehingga persennya 30%. Dan pertemuan ke-13 sampai 16 di situ ada ujian akhir semester, kami kasih bobot 35%. Jadi selama saya melaksanakan perkuliahan selama 16 semester, 16 pertemuan, kami atau saya memberikan bobot nilai eh, kepada mahasiswa itu setiap kali pertemuan selalu ada penilaian-penilaian yang saya lakukan setiap kali pertemuan sehingga berjumlah 100%. Nah, untuk mempraktekkan ya apa yang saya sampaikan ini, saya langsung saja ke ruang kelas untuk eh, mempraktekkan tentang materi yang saya sampaikan di RPS. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, eh, kemarin kita sudah bertemu di minggu pertama. Kita membahas tentang tentang RPS, bagaimana kontrak kuliah kita ke depan itu seperti apa. Sudah kita bahas di minggu kemarin. Sekarang kita sudah masuk ke materi yang pertama, ya. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi dan olahraga. Ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang ruang lingkup sosiologi dan olahraga ini. Tentu kita harus tahu dulu, gitu kan? Kita harus tahu dulu sejarahnya seperti apa sih sosiologi olahraga itu bisa muncul, gitu kan? Nah, ini penjelasannya. Jadi sejarah yang menjadi latar belakang adanya kajian dalam sosiologi olahraga ialah karena ada beragam gaya hidup manusia akibat dari proses sosial dan interaksi sosial terhadap adanya perubahan sosial yang terjadi sekarang ini.
Jadi itu yang menyebabkan, yang melatar belakangi proses ya terjadinya sosiologi olahraga itu sendiri. Jadi proses perubahan sosial budaya ya mengakibatkan masalah sosial muncul. Salah satu masalah yang sering kita alami yang penting untuk kita ketahui yakni masalah kesehatan. Jadi selama ini banyak yang tidak tahu tentang vitalnya ya masalah kesehatan itu sendiri. Hingga akhirnya kondisi ini mengharuskan ya sosiologi olahraga itu penting untuk dilakukan kajian yang mendalam. Jadi kita butuh ya riset-riset yang mengkaji tentang sosiologi olahraga tentang kesehatan manusia itu sendiri. Jadi itu ya sejarah yang awalnya sosiologi olahraga itu muncul. Tadi seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi setelah kita membahas dasar sekarang tentang pengertian sosiologi olahraga itu. Jadi sosiologi olahraga adalah studi kajian dalam sosiologi terapan ya yang memfokuskan diri itu sendiri ya pada diri kita sendiri pada cabang olahraga. Secara khusus sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan yang terjadi di dalam olahraga. Adapun permasalahan yang terjadi di dalam olahraga, adapun permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. Sebentar dulu ya, kita cek dulu. Ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai pengertian sosiologi olahraga itu sendiri. Nah, kita lanjut. Sekarang pengertian sosiologi menurut para ahli. Ini ada di sini saya sebutkan tiga para ahli yang membahas mengenai sosiologi olahraga. Yang pertama adalah menurut Nurlan Kusmandi ya artinya sosiologi olahraga adalah rekreasi dari kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan, rekreasi dan wisata. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiologi olahraga itu bukan saja tentang kesehatan ya, tapi dia membahas tentang rekreasi, hiburan dan wisata. Ya. Ini menarik ya. Jadi bukan saja untuk kita sehat, tapi untuk kita menenangkan pikiran kita untuk kesehatan dan untuk berwisata, refleksi diri, hiburan dan wisata. Dan yang kedua menurut Philip dan Malbege, pengertian sosiologi olahraga adalah kajian terkait fenomena sosial terhadap penyakit kewanitaan dari sudut sosiologi karena beratnya rutinitas dan tanggung jawab yang diemban. Nah, jadi yang maksud dengan Philip ini betul sekali ya. Kalau kita melihat bagaimana kesibukan para ibu-ibu di rumah gitu kan, misalnya ya, selain mengurus anak, belum lagi mengurus suami, belum lagi mengurus makan, minum buat anaknya dan lain sebagainya. Jadi betul ya kata yang karena sosiologi adalah kajian yang kait dengan fenomena sosial terhadap penyakit kewanitaan dari sudut sosiologi karena beratnya rutinitas dan tanggung jawab yang timbang. Yang ketiga, yakni pengertian sosiologi olahraga adalah perpaduan atau dua pengetahuan mengenai bahasa sosiologi dan olahraga. Paduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkelompok ataupun individu. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup sosiologi olahraga di sini ada dua. Ya. Yang pertama masalah sistem sosial. Jadi kajian sosiologi olahraga adalah semua hal yang memiliki hubungan dengan garis sosial ya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi studi sosiologi olahraga ini menyangkut tentang kelompok sosial baik di dalam tim dalam olahraga ataupun klub dan hal lainnya yang berhubungan erat dengan interaksi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat. Jadi pokoknya kayak sepak bola, bola tangkis itu seperti itu membutuhkan ya interaksi proses integrasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua masalah figuran sosial. Kalau kita masalah berbicara tentang figur, jadi kalau di dalam olahraga itu figuran itu sangat penting ternyata.
ya, ketokohan ya, atau olahragawan itu berpengaruh terhadap motivasi para atlet-atlet yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat secara sepintas di media-media sosial, karena vulgarnya sekarang keterbukaan media sosial, kita melihat sosok-sosok di depan para pejuang-pejuang timnas kita misalnya gitu kan. Jadi ketokohan itu sangat penting di dalam masalah pikiran sosial ini. Sehingga kajian sosiologi olahraga selanjutnya adalah masalah figur tadi. Ya. Masalah ini menyangkut tentang ketokohan dan olahragawan, mengenai pembinaan olahraga dan hal-hal lain yang sesuai dengan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut. Manfaat sosiologi olahraga. Kalau kita berbicara tentang manfaat sosiologi olahraga, sini saya disebutnya ada 5 ya, yang manfaat tentang belajar sosiologi olahraga itu. Yang pertama yaitu mengetahui beragam bentuk isu olahraga yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian daripada sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, memberikan analisis ya yang tajam mengenai hubungan olahraga dengan perangkat sosial. Analisis ini didapatkan dengan melakukan instrumen penelitian sosial. Jadi penelitian-penelitian sosial perlu kita lakukan ya untuk menganalisis ya secara tajam tentang hubungan olahraga dengan perangkat sosial. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Ya, jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat kalau ada waktu senggang untuk berolahraga, gitu kan, agar kebugaran atau kebugaran tubuh tetap terjaga sehingga masyarakat atau sehat ya menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Yang kelima, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Jadi banyak yang selama ini diabaikan kelompok-kelompok minoritas itu ya. Jadi kita harus betul-betul merekomendasikan terhadap peranan kelompok minoritas itu sangat penting juga gitu kan. Kita rangkul dan memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana sih sosiologi olahraga, kesehatan dan kebugaran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Tujuan sosiologi olahraga ya. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan sosiologi olahraga, di sini otomatis olahraga itu membuat kita sehat, gitu kan? Nah, jadi benar, gitu kan? Seperti piramida ya. Jangan saja kita berbicara tentang pangan, sandang, papan, tapi menjadi pemenuhan dasar hidup. Ya. Jadi tujuan sosiologi itu menjadi pemenuhan dasar hidup manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena alasannya karena pemenuhan terhadap arti kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial ialah kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bergaul dengan yang lain. Jadi kebugaran atau arti kebutuhan dasar itu adalah kesehatan ya. Kita fokuskan ini sesuai tentang kefokusan kesehatan sendiri. Sehingga keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seseorang untuk dapat melakukan proses sosial melalui kualitas. Yang pertama ada sikap dan perilaku. Jadi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bersikap dan berperilaku dalam masyarakat. Jadi poinnya memang kita harus sehat, gitu kan. Jadi tujuan sosiologi olahraga itu ya menjadi pemenuhan dasar hidup, bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia, seperti teorinya Maslow itu, gitu kan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia selain itu ya pemenuhan dasar hidup itu adalah kesehatan, gitu kan. Bukan sekedar makan, minum dan lain sebagainya, tapi kesehatan itu juga penting. Saya rasa teman-teman mahasiswa ini paham. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih sampai di sini ya. Jadi ini sekedar pengantar untuk mata kuliah pertama ya. Kita membahas tentang ruang lingkup sosiologi olahraga ya. Jadi minggu ini ya saya tidak kasih tugas atau apa. Minggu depan baru kita mulai
tugas. Sekarang kalau ini pengantar tentang ruang lingkup sosiologi olahraga ya. Jadi saya rasa tidak ada cukup sampai di sini ya. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Apa Zuhud gimana? Ada pertanyaan? Tolong diaktifkan moodnya. Oh ya, maaf Pak, tidak ada pertanyaan. Pak sudah cukup jelas. Oke, terima kasih ya. Ya, makasih penjelasannya Pak. Ya, oke, jadi rekan-rekan mahasiswa kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu minggu depan lagi seperti biasa di jam yang sama ya, pada jam 2. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.